Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ini enaknya nih pagi ya. Em, Video recording saya pada pagi hari ini adalah untuk kelas asinkronus manajemen dan resolusi konflik, untuk melanjutkan materi yang pertama ya rekan-rekan sekalian. Jadi saya harap Anda masih mengingat ya ketika kita membahas tentang definisi ya yang ini, kemudian backgroundnya apa ya, dari makna resolusi konflik itu, kemudian apa arti konflik yang sebenarnya, bagaimana konflik itu terjadi, dan bagaimana pendekatannya. Saya kira waktu itu saya sudah menjelaskan. Kemudian ini type-nya ya, jadi ketika resolusi itu dijalankan, kemungkinan outcome atau jalan keluarnya itu ya, hasilnya itu bisa jadi win-lose, lose-lose, atau win-win. Nah seperti itulah, insya Allah masih bisa diingat. Nah kemudian kita terhenti di masalah case study ini ya. Jadi dalam case study, karena saya masih belum ngirimkan bukunya pada saat itu, dan saya sudah kirimkan melalui WhatsApp, jadi saya harap Anda sudah membaca buku yang ini ya. Sebentar, ada di bawah itu yang Ramsbottom, yang mana ini, kalau nggak salah itu ini, which one is, I think is this. Sebentar. Oh no. Ini dia. Ya. Jadi bukunya Oliver Ramsbottom ya. Jadi judul yang ini Contemporary Conflict Resolution. Jadi case study ya, kasus studi yang ingin saya hantarkan ke Anda sekalian. Semoga nanti Anda bisa memahaminya, itu adalah berdasarkan dari buku ini. Jadi buku ini sangat luas sekali dan bisa banyak menjadi topik. Misalkan Anda ingin fokus pada kajian-kajian manajemen dan resolusi konflik ya. Jadi ada beberapa contoh konflik-konflik tahun ini, 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an gitu ya. Kemudian teori-teorinya ya, jadi Anda terjemahkan saja dari Google Translate gitu ya. Oke, jadi buku ini sekali lagi ini ada kasus ini bagus saya kira ini, kasus studi Rwanda ya. Saya kira ini cukup bagus juga sebagai contoh nanti ya. Oke, saya akan memulainya dari sini. Jadi sedikit menjelaskan dalam studi kasus dalam studi kasus yang dari buku tadi itu ya, itu adalah ada 3 pengarang ya. Tadi udah saya tunjukkan di sana. Jadi ada Oliver Woodhouse, kemudian ada Mayall ya. Ada Oliver Ramsbottom. Jadi ini 3 orang pengarang buku tadi itu. Nah, apa konflik yang terjadi ya dalam kasus studi ini? Masing-masing pengarang ini ada 3 orang. Nah, ini kayaknya juga kasus di kita juga. Jadi apakah seseorang itu perlu di nomor di urutan yang pertama, yang kedua, atau ketiga gitu ya. Nah itu kan biasanya kalau sebuah jurnal ditulis oleh 3 orang misalkan ya, atau lebih, nah itu biasanya akan menjadi
perdebatan ya, menjadi konflik siapa yang patut untuk menjadi nomor satu, nomor dua, tentu yang nomor satu biasanya tentu yang mengetuai lah gitu ya, atau yang banyak bekerja gitu. Nah, sama di dalam buku ini ya, 3 pengarang itu ingin namanya yang menjadi nomor satu itu siapa gitu. Apakah Woodhouse, apakah Ramsbottom atau Mayall. Ini. Jadi di antara 3 pengarang ini. Nah, persoalannya ya, konfliknya itu nggak ketemu-ketemu, apakah Ramsbottom yang mau dinomor satukan, Mayall nomor 2, Woodhouse nomor 3, atau Mayall nomor 2, Ramsbottom nomor Mayall nomor 1, Ramsbottom nomor 2, atau Woodhouse nomor 3 gitu. Udah selalu bertengkar gitulah. Jadi mana yang menjadi nomor pertama di dalam penulisan buku itu ya, di dalam covernya lah tentu. Nah, apa kemudian yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah perlu ada orang lain, ya, pihak ketiga yang mencoba untuk mendamaikan, gitu. Ya, jadi kalau konflik ini, ya, konflik hanya siapa yang ingin menjadi nomor pertama, ya, dalam buku itu sebagai pengarang, maka ya tidak akan jadi-jadi, ya tidak akan dipublish buku itu karena tidak mencapai sebuah kesepakatan gitu. Jadi siapa yang menjadi nomor satu gitu ya. Nah, itulah kemudian ada namanya Enter. Enter ini nama orang ya, nama perempuan. Enter ini adalah anak perempuannya Woodhouse ya. Siapa tadi Woodhouse? Dia adalah salah satu pengarang ya dari 3 orang pengarang ini. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Enter ya, Enter ini point out ya, menyampaikan hal yang penting ya. Apa yang dia katakan, if the deadlock persists, kalau deadlock ini selalu terjadi, kalau deadlock ini selalu terus saja berjalan, they will be unable to publish. Tadi saya sampaikan ya, Anda semua ini, Anda bertiga ini ya tidak akan bisa mempublikasikan ya, buku itu harus selalu bertengkar gitu. Nah, inilah poinnya. Jadi karena kalau selalu dalam konflik, buku itu tidak bisa dipublish, sementara yang paling penting ya di dalam poin yang dikonflikkan itu apa ya, mereka mengkonflikkan hanya letak nama saja, tetapi yang paling inti dari persoalan itu adalah bukan nama-nama dia itu yang harus diletakkan, tetapi bagaimana buku itu dipublikasikan ya. Jadi inilah yang kemudian diambil oleh Enter ya, anak perempuannya Woodhouse ini sebagai jalan tengah. Oke, sekarang Anda berpikir, Anda bukunya mau dipublish apa enggak, diterbitkan apa enggak gitu. Nah, dari situlah kemudian mereka paham. Apa pahamnya? Memahami tentang kebutuhan ya. Jadi yang dibutuhkan untuk apa? Need ini. Yang dibutuhkan itu adalah mempublikasi buku gitu. Bahwa nama mana siapa yang menjadi nomor 1 urutannya, nomor 2 dan nomor 3. Nah, itu sesuatu yang lain gitu ya. Nah, intinya ketika konflik itu ada pihak ketiga yang mengintervensi untuk solusi, kemudian dipahamkan apa sebenarnya kebutuhannya, underlying need-nya itu ya, maka kemudian akan bisa diselesaikan gitu ya. Jadi by shifting to ya, dengan menggeser ya posisi yang baru yang merefleksikan kebutuhan mereka, apa tadi kebutuhannya ya, buku itu dipublikasikan gitu. Nah, ketika mereka semua memahami ya bahwa memang buku itu perlu dipubliskan, bahwa dia menjadi urutan nomor 1, nomor 2 atau nomor 3 ya, menjadi yang lain, maksudnya sesuatu yang lain gitu, maka konflik akan bisa di resolve ya, konflik itu akan diselesaikan. Nah, inilah kasus studinya ya. Jadi nanti saya akan beri tugas, Anda mencoba mencari satu konflik gitu ya, kemudian Anda analisis
penyebabnya apa konflik itu, kemudian cari yang ada pihak ketiga ya, yang mengintervensi konflik itu untuk mencari solusi ya. Intervensi jangan selalu diterjemahkan sebagai tindakan negatif ya, karena mungkin di benak kita selalu yang namanya intervensi itu buruk gitu ya, tapi dalam konteks ini intervensi itu adalah partisipasi ya di dalam penyelesaian sebuah masalah. Oke, jadi itu kasus studinya. Jadi dari contoh kasus studi simple ini kita bisa melihat banyak konflik-konflik lain di luar sana ya, yang kemudian bagaimana penyelesaian konflik-konflik itu, pendekatan apa yang dipakai, dan kemudian diselesaikannya menjadi seperti apa gitu ya. Nah, salah satu yang penting di dalam resolusi konflik itu adalah ini ya, third party intervention ya, jadi intervensi dari pihak ketiga. Jadi kalau ada sudah konflik ya, tentu kan namanya konflik itu dua pihak ya, yang terlibat, dua pihak yang saling kemarin yang saya contohkan itu, kalau itu negara ada yang rising power ya, kemudian ada yang existing power ya, jadi saat ini dia menjadi penguasa, tetapi kemudian ada yang rising power ya. Nah, jadi karena adanya rising power ya, maka dia menjadi tidak sama ya. Nah, karena tidak samaan itulah kemudian ada konflik. Nah, kan kemarin gitu ya. Jadi Thucydides itu ya, seharusnya seperti ini. Nah, itu yang membuat kajian ya, dari mulai sejak sebelum perang pertama ya sampai yang terakhir ya, hari-hari ini. Nah, dan kemudian dari konflik itu ya, mana yang terjadi perang dan mana yang tidak perang ya, yang no war. Nah, dan itu semuanya ya, hampir semuanya di dalam resolusi kasus-kasus studi yang diberikan oleh Thucydides ini ada third party ya, jadi ada pihak yang ketiga. Nah, ini menjelaskan yang dua paragraf ini ya, yang saya ambil ini ya, dua paragraf ini itu sebenarnya tadi menjelaskan saja peran dari Enter ini ya, anak perempuannya Woodhouse di dalam menyelesaikan konflik penerbitan buku oleh tiga pengarang ini. Nah, itu dijelaskan di sini ya. Jadi bagaimana third party ya, dalam konteks ini itu adalah Enter tadi, namanya Enter, itu anak perempuannya dokter ya, perempuannya Woodhouse gitu. Jadi bagaimana dia berperan, sebenarnya peran dia ya, yang dikatakan oleh di dalam buku itu tadi ya, bukunya mereka bertiga itu sebenarnya dikatakan powerless, tapi dalam tanda kutip. Maksudnya apa? Sederhana banget yang dilakukan Enter tadi itu. Dia hanya memberikan komunikasi ya. Jadi dia memberikan komunikasi kepada tiga-tiganya, memahamkan yang terpenting itu adalah buku ini diterbitkan ya, dipublish ya. Sementara untuk siapa menjadi urutan pertama di dalam pengarang, urutan kedua dan urutan ketiga ya, itu sesuatu yang lain begitu ya. Jadi dengan powerless yang dia katakan mediator ya, konflik itu terselesaikan ya, resolve ya, pakai past tense resolve ya, terselesaikan ya. Nah, di kalimat-kalimat dalam paragraf kedua ini yang selanjutnya itu, kalau konfliknya itu besar, melibatkan ya, misalkan contoh Ukraina sama Rusia itu udah sangat besar gitu ya. Jadi kalau perlu ada third party ya, itu juga yang harus powerful gitu, yang harus kuat. Karena apa? Karena konfliknya sudah begitu besar gitu. Kalau yang
contoh ini tadi, case study yang ini kan kecil ya. Bagaimana buku itu dipublikasikan kan sangat kecil. Maksudnya aktor-aktornya juga hanya itu, resources yang diperebutkan juga hanya itu gitu. Tapi kalau sudah pada konflik yang besar ya, perang antar negara gitu ya. Nah, itu tentu harus ada third partinya itu ya, pihak ketiganya itu memang yang harus juga besar ya. Jadi dengan kekuatan yang besar, dengan resources yang besar gitu ya, sehingga nanti dia balance ya, nih the power balance ya. Jadi untuk mengimbanginya itu ya, bagi yang berkonflik besar, kalau yang third partinya kecil ya nggak sebanding gitu ya. Jadi ketika konflik itu besar, maka pihak ketiga ya, intervensi pihak ketiga harus besar gitu. Jadi nanti dia akan seimbang. Ya, saya kira itulah ya rekan-rekan, sebentar perkuliahan ini sekedar melanjutkan saja dari yang pembahasan sebelumnya. Nanti kita akan lanjut lagi di bagian ketiga dalam topik yang lain, tapi semuanya masih dalam bagaimana konflik, resolusi konflik dan manajemen ya, sebuah konflik itu akan dilakukan ya di dalam banyak kasus-kasus studi di dunia ini ya, terutama sih lebih banyak ke masalah security ya, jadi masalah keamanan. Saya kira demikian, silakan ditonton. Saya akan memberikan tugas, nanti Anda perlu baca di adlink ya, di si akad adlink Anda, tugas apa yang saya berikan, dan Anda perlu menjawabnya di sana juga ya. Demikian, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.